Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, dalam episode ke-15 dari Tafsir Suluk Linglung ini, kita masih membahas pupuh durma. Kali ini kita akan membahas mulai dari bait ke-11 sampai dengan bait ke-15. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk jalan menemukan hakikat diri. Monggo kita mulai saja dari bait ke-11. Seh Maloyo apa to sedyonira prakteng anggone iki. Apa sedyonira dene sepi kewala kan ana kang sarwa bukti. Menggah sarwa buga miwah busana sepi. Artinya, Syekh Melaya, apa tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kamu harapkan? Padahal di sini tidak ada apa-apa. Tidak ada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan. Juga untuk berpakaian pun tidak ada. Nabi Khidir bertanya kepada Syekh Melaya atau Sunan Kalijogo, "Wahai Syekh Melaya, apa sebenarnya tujuanmu hingga engkau mendatangi tempat ini? Apa yang kamu harapkan? Di sini adalah merupakan tempat yang sepi dan tidak ada apa-apa. Apa yang ingin engkau buktikan dengan semua yang sudah kamu lakukan ini? Di sini tidak ada apapun yang dapat kamu makan. Untuk berpakaian pun di sini tidak ada." Bait ini menggambarkan tentang bagaimana Nabi Khidir mencoba untuk mengetahui sejauh mana kesungguhan Kanjeng Sunan Kalijogo dalam usahanya untuk menggapai iman hidayat yang dicarinya selama ini. Kemudian di dalam bait yang ke-12, amung godhong aking yen ana kaliyang, tiba ing ngarsa mami iku kang sun pangan, yen ora ana gerjita tias sira miyarsi, Kanjeng Susunan ngungun du amyarsi. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin, jatuh di depanku. Itu yang saya makan. Kalau tidak ada, tentu aku tidak makan. Senangkah kamu dengan melihat ini semua? Kanjeng Sunan Kalijogo heran mengetahui penjelasan ini. Kemudian di bait yang ke-13, Nabi ningrat ngandika mringkang prapta, putu ing kene iki akeh pancabaya, yen ora etoh jiwa mangsa tumekaha ugi ing kene pamapan sekalir padha merih. Artinya, Nabi Khidir berkata lagi kepada Sunan Kalijogo, "Cucuku, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya." Bait-bait ini sebenarnya menceritakan tentang betapa kuatnya keinginan Kanjeng Sunan Kalijogo untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai iman hidayat.
Segala penggambaran penderitaan yang disampaikan oleh Nabi Khidir tidak menyurutkan niat Sunan Kalijogo untuk mendapatkan iman hidayat. Dan memang begitulah yang mestinya dilakukan oleh siapapun untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Apalagi apabila hal tersebut terkait dengan urusan yang bersifat ukhrawiyah, maka tentunya harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dan dalam istilah Islam, hal ini disebut sebagai mujahadah. Kemudian bait yang ke-14, ngagungaken ciptanira maksih kurang, nora agman pati sabdo kaluhuran, dene mangsa anaha keweran tiasang kaswasih ing sahurira dene tan ruh ing gati. Artinya, mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati. Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan apa yang kau maksudkan. Syekh Melaya bingung hatinya mendengar penjelasan itu, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh selanjutnya. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, jika hanya menggunakan pikiran saja, maka tidak akan dapat digunakan untuk mendapatkan iman hidayat. Kenapa? Karena pikiran cenderung berjalan dengan bebas. Oleh karenanya dibutuhkan hati nurani yang penuh dengan iman. Jika kerangka berpikir sudah diwarnai dengan keimanan, maka berpikir itulah yang akan menjadi pelita hidup di dalam hati manusia. Ia merupakan jalannya perasaan yang dikirimkan melalui otak untuk dilaksanakan oleh anggota badan dan panca indera. Hamba Allah yang suka berpikir, maka akan hidup rohaninya, menyegarkan otaknya dan menyegarkan pelaksanaan ibadahnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan mempergunakan akal dan pikiran untuk menganalisa, meneliti semua makhluk dan alam semesta ciptaan Allah, agar iman dan keyakinan makin hidup dan makin meningkat kualitasnya. Saat melihat semua alam dan ciptaannya yang ditangkap oleh penglihatan, kemudian diproses di dalam alam pikiran, dirasakan kebesarannya di dalam hati sebagai anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan sebagai bentuk ibadah. Berpikir yang dianjurkan Allah kepada makhluknya ialah memperhatikan kebesaran dan kekuasaan Allah yang telah dijelmakan pada makhluk yang diciptakannya di alam ini. Untuk mendapatkan iman hidayah, tidak cukup hanya mengandalkan pikiran, namun harus juga menggunakan hati nurani yang dipenuhi dengan keimanan. Hati nurani dan pikiran kita ibarat dua penasehat, namun keduanya terkadang berbeda pendapat. Mereka memainkan peranannya dengan cara yang berbeda dan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Jadi, hati dan pikiran memiliki perbedaan dan saling memberikan pengaruh. Hal yang harus kita semua ketahui adalah hati berpikir secara emosi, mengungkapkan perasaan yang tidak mungkin bisa digambarkan secara logis. Sedangkan pikiran lebih cenderung secara rasional dan praktis. Sederhananya, hati itu berpikir,
hati itu berpikir perasaan, dan pikiran itu berpikir logika. Namun, hal ini sering lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Saat menentukan keputusan karena terletak pada situasi dan pengalaman. Untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan tepat, selanjutnya akan membuat hati dan pikiran kita bersatu untuk bekerja sama memanfaatkannya agar jawaban dan keputusan yang dipilih tidak penuh kebimbangan. Jadikanlah hati nurani ini sebagai pembimbing dalam setiap langkah kehidupan. Baik masalah maupun persoalan akan terlewati secara indah, damai, dan mudah. Itu apabila kita mampu menggunakan hati nurani kita. Kemudian di dalam bait yang ke-15, Dadya alon atur ira seh melaya, mongso borong sang yogi, sang wikulingiro apanto siro ugo, kasmaran hidayat mulih, wekasan ningrat meloe ing saiki. Artinya, semakin pelan ucapan Syekh melayang. Terserah bagaimana baiknya sang guru Nabi Khidir. Terserah bagaimana baiknya sang guru. Kemudian Nabi Khidir menebak, apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayatullah atau petunjuk Allah? Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan, ikutilah petunjukku sekarang ini. Sunan Kalijogo merasa masih belum memiliki banyak pengetahuan tentang iman hidayah. Hingga akhirnya dia pasrah pada Nabi Khidir untuk memberikan wejangan tentang iman hidayah. Kemudian apa yang difikirkan oleh Sunan Kalijogo ternyata dapat ditebak oleh Nabi Khidir, bahwa sebenarnya yang dicari oleh Sunan Kalijogo adalah hidayatullah. Hingga akhirnya Nabi Khidir berkata pada Sunan Kalijogo, kalau kamu ingin mendapatkan pengetahuan tentang itu semua, maka ikutilah petunjukku. Seperti apa petunjuk yang akan diberikan oleh Nabi Khidir? Insya Allah kita akan bahas dalam episode selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.